yang hatinya telah kami lalaikan daripada mengingat kami. Jangan mentaati mereka. Wattaba hawahu, dan juga jangan engkau mentaati orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, yang adapun mereka itu atau dia itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka punya perkara melampaui batas dalam berbuat hal-hal melampaui batas. Jangan, kita tidak boleh mengikuti mereka. Nah, ini ujarnya, yaitu harusnya kita itu mengikutkan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hidup kita bersama dengan orang-orang yang kurang mampu, itu lebih baik untuk kita di akhirnya daripada mengikuti orang-orang yang kaya, yang penuh dengan perhiasan dunia, tetapi mereka lalai dari mengingat Allah dan mereka melampaui batas karena mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qala ta'ala fa'amal yatima fala taqhar. Adapun orang-orang atau anak-anak yatim, janganlah engkau bersikap sewenang-wenang. Dititipkan hartanya anak yatim kepada kita, habis. Bukan disimpan, bukan dijaga, bukan diberikan pada waktu yang dia sudah matang pikirannya, malah dihabisin hartanya. Ini dosa besar. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan dengan orang-orang yang meminta-minta bantuan, janganlah engkau menang. Janganlah engkau bersuara keras. Wa qala ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah engkau mengetahui atau engkau melihat orang-orang yang mendustai agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang demikian itu orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin, yang juga tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Jangankan memberi makan, nganjurin aja enggak. Nah, ini orang-orang yang tahu syariat, tahu agama, tapi gak dijalanin dalam kehidupannya, gak dijalanin dalam kehidupan sehari-hari. Itu syariat agama gak dipakai. Jadi bagaimana? Diterima syariat tapi gak dipakai, itu mendustai agama. Ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi kehidupan sehari-harinya jauh dari syariat Islamiyah, yaitu jauh dari apa yang dianjurkan di dalam agama. Disuruh berbaik terhadap anak yatim, malah bentak-bentak. Sesuruh tawadhu terhadap orang-orang miskin, malah belagu. Kalau bisa kamu dekat-dekat, kalau ada orang yang minta-minta, kita melengos, jangan sampai ini dekat-dekat ke kita. Apalagi lagi makan di restoran, ada tukang minta-minta, udah melengos aja. Bawaannya udah gedek aja. Nah, itu gimana penyerapan ke hati kita agama atau ajaran kemana? Nikmat iman itu kalau yang kita ini betul-betul udah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Kalau dia Allah nyuruh ini, namanya kita cinta, kita lakukan. Coba kita cinta sama pacar dulu. Pacar nyuruh begini, udah paling dulu. Segera minta dibeliin apaan, tak boleh dibela-belain. Nah, ini kalau kita cinta sama Allah, sama Rasul, pastinya apa yang diperintahkan itu udah junjung tinggi. Nah, itu bisa kita merasakan kelezatan iman. Nikmatnya iman di hidup ini gak bersumpah, gak dibimbang, enak berjalan. Karena apa? Sesuai dengan apa yang dianjurkan Allah, itu dapat rahmat, dapat kemudahan, dapat jalan keluar, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian hujah-hujahnya dari bab ini, yaitu kita dianjurkan untuk bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang lemah dalam konteks ini, yaitu anak-anak yatim dan para perempuan dan masakin, orang-orang
demi menjaga kehormatan mereka. Itu masakin, orang miskin, orang-orang yang apik, orang-orang yang afif, dan bersikap tawadhu terhadap mereka. Hadis yang pertama, Mu'an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sitta nafarin. Kami bersama-sama dengan Nabi pada suatu hari, yaitu berenam orang. Faqala musyrikuna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata orang musyriknya orang siapa? Orang yang mereka itu alay daripada mengingat Allah, atau mungkin sombong daripada sujud kepada Allah menerima syariat. Jadi pada suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berenam dengan para sahabat yang lain dan bersama Rasulullah SAW ingin berdakwah di hadapan orang-orang kufar Quraisy, pembesar Quraisy yang kaya-raya, yang terpandang, yang terhormat di masyarakat ketika itu. Kami berenam, lalu berkata orang-orang musyrikun banyaknya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula'i la yajtaribuna alaina. Usir tuh mereka, wahai Muhammad, usir tuh yang lain, jangan sampai mereka dekat-dekat kita. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud, dan pada ketika itu aku Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bersama Ibnu Mas'ud. Tahu Ibnu Mas'ud, sahabat yang kakinya kurus sebelah, yang memenggal Abu Jahal nanti waktu perang Badar. Ketika itu diusir tuh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, wa rajulun min Huzail, dan satu orang dari Bani Huzail, wa Bilal, dan juga Bilal bekas hamba katanya yang dibebaskan, wa Bilal wa rajulani lastu usammihima, dan dua orang lagi yang aku tak sebutkan namanya. Mungkin penghormatan kepada dua sahabat ini yang tidak disebutkan, karena ini keadaannya lagi diusir, lagi dihinakan oleh orang muslim. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas mungkin menghormati dua orang ini, jadi dia nggak mau sebut namanya karena keadaannya lagi nggak bagus. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menjadi berat hal itu. Waqa'a, jadi berat di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan orang musyrik, wa ma sya'allahu ayyaqa, dan Allah tidak menghendaki hal tersebut menjadi beban bagi Nabi. Fahaddatha nafsahu, lalu Allah berdialog kepada Nabi atau menurunkan ayatnya. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan ayat, wala taqtulil ladina yad'una rabbahum, dan janganlah engkau usir orang-orang yang mengingat Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di kala pagi dan petang. Maksudnya janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa sepanjang masa dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini orang yang selalu mengingat Allah? Orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa definisinya kira-kira begini, wallahu a'lam, kalau ada salah mungkin Pak Kiai bisa menegur. Orang yang bertakwa itu orang yang dikala sendirian dia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, dan dikala sendirian pula dia menjauhi apa yang dilarang Allah ke atasnya. Jadi bukan cuma dikala banyak orang terus dia nggak melakukan maksiat, dikala sendirian dia nggak melakukan maksiat, dikala sendirian juga dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau sholat bukan cuma di depan orang, bukan cuma ketika banyak orang, tapi di kala sendirian pun dia ada komitmen dengan Allah. Dia ada yang namanya urwatul wuthqa, tali ketakwaan kepada Allah yang dijaga
Itu dia. Wallahu a'lam. Ini yang menurut saya. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang betul-betul menjaga hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Adapun orang yang soleh, kalau orang soleh itu mungkin soleh ini asal kata dari islah, perbaikan, berbuat baik. Makanya sering disebut soleh itu biasanya anak yang soleh, anak yang selalu berbuat baik terhadap orang tua. Jadi kalau orang soleh ini orang yang memperbaiki hubungannya dengan sesamanya, gak cari gara-gara, baik, berbuat ihsan, diambil hak dia, gak bisa 100%, 80% diambil hak dia. Kewajiban dia terhadap orang lain 100%, dibuat 120%. Ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang ihsan, yang menjaga hubungan baik dia terhadap sesamanya, atau dalam konteks biasanya waladun soleh, seorang anak yang menjaga hubungannya baik berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan usir orang-orang yang bertakwa. Turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar plong hati Nabi, jadi nggak bingung. Ini mau dakwah supaya masuk kepada Islam pembesar-pembesar Quraisy, karena kalau dia masuk pengaruhnya besar. Bisa jadi Islam kuat di kota Makkah, bisa jadi banyak yang ikut karena dia orang berpengaruh, figur. Tapi karena mereka mau jelek, mengusir orang-orang yang bertakwa di sisi Nabi, turun ayat untuk bikin plong Nabi. Sampaikan dan jangan usir, jangan ikutin permintaan mereka. Karena ini ayatnya ada tulisannya, yuriduna wajhahu wa la ta'burinaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingatkan. Wattaba'a hawahu, yaitu dan mereka itu selalu senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka atau dia. Wa kana, adapun orang itu amruhu furuta, yaitu dia punya perbuatan perkara dia, urusan dia selalu perbuatan yang melampaui batas. Larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas. Untuk dakwah itu menyampaikan aja, bukan kita mengikuti ataupun ada istilahnya bergaining, timbal balik. Kalau ente mau masuk Islam, ada turutin kemauan ente, asalkan ente masuk Islam. Kemauan dia menyalahi syariat, tinggalin, sampaikan saja dan jangan ikutin keinginan mereka. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hubairah A'if bin Amr al-Muzanni wa huwa min ahli Bai'ah radhiyallahu anhu, yaitu dari ayahnya Hubairah yang bernama A'if bin Amr al-Muzanni, dan dia salah satu daripada orang yang menyaksikan atau mengikuti bai'ah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui di sini bai'ah yang dimaksud kurang lebih yaitu bai'ah Aqabah kalau nggak salah, yaitu yang mengajak Rasulullah SAW untuk pergi ke Madinah sebelum perintah hijrah. Tapi Nabi menolak, belum datang perintah untuk hijrah. Kalau emang kau ingin mengikutiku, nah ini ada persyaratan. Kalau masuk Islam, ini harus begini, tinggalkan ini, kirim ke ahli Madinah. Nah itu kurang lebih isi dari perjanjian Aqabah demikian. Nah ini orang-orang dari golongan Ansor yang mengajak Rasulullah untuk hijrah. Dia meriwayatkan anna Abu Sufyan sesungguhnya Abu Sufyan telah datang ala Salman wa Suhaib wa Bilal, kepada Salman, Suhaib dan Bilal pada suatu hari fi nafarin, di tengah-tengah orang banyak. Faqalu, lalu berkata, siapa yang berkata? In Suhaib, Bilal dan Salman, ma akhadat suyufullah min adubillahi ma akhadaha.
tidaklah pedang Allah ini mencapai targetnya. Maksudnya targetnya siapa? Abu Sufyan kan terkenal musuh Islam pada ketika itu. Nah ini tiba-tiba Abu Sufyan datang, Suhaib, Salman, Bilal berkata demikian. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu berkata Abu Bakar, "Ataquluna hadza li Syekh Quraisy wa sayyidihim?" Abu Bakar bilang Abu Sufyan, apakah engkau berkata demikian untuk membesar Quraisy dan pemburu Quraisy? Yang lebih demikian, atau orang terkenal dari bangsa Quraisy? Jadi kira-kira ini kejadiannya Fathul Makkah. Fathul Makkah kaum muslimin datang berombong-rombongan, udah selesai perjanjian Hudaybiyah, datang mau masuk ke kota Mekah. Sekiranya dihalang-halangi, siap dengan pedang. Betul atau tidak? Tiba-tibanya mereka menyerah, masuk Islam berbondong-bondong. Abu Sufyan datang ke golongan orang-orang muslimin, terus ngomong si Bilal, Salman dengan Suhaib, pedang Allah nggak masuk. Pedang Allah nggak mengenai target. Dia udah keburu masuk Islam atau dia begitu. Abu Bakar langsung tegur, apakah engkau berkata demikian kepada pembesar Quraisy? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datang Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbarahu, lalu menyampaikan berita tersebut. Maksudnya Abu Bakar mengadu. Faqala ya Abu Bakar, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, la'alla aghdabtahum, semoga nanti enggak bikin marah mereka, enggak menyinggung mereka. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka, kalau inti udah buat mereka marah, sungguh itu telah membuat Tuhan inti marah. Fa'atahum, lalu Abu Bakar datangin Salman, Suhaib dan Bilal. Faqala ya ikhwata aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah menyinggung kau atau membuat engkau marah? Qalu la yaghfirullahu laka ya akhi, wa muslim. Tidak, wahai saudaraku, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu atau mengampuni apa yang telah kau lakukan bagimu, memberikan pengampunan bagimu, wahai saudaraku. Nah ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mulia di sisi Allah itu bukan orang yang dilihat dari pembesar, bukan orang yang dilihat dari banyak hartanya, tapi orang yang lebih lama atau orang yang betul-betul mengingat Allah senantiasa. Itu orang-orang yang dicintai, yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membuat mereka marah, pastilah kita telah membuat Allah marah. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya ada manfaatnya dari hadis-hadis yang kita baca. Sekiranya saya ada kesilapan dalam penyampaian, mohon maaf. Ada kekurangan, mohon maklum.